Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPS kelas 7. Nah, anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 adalah tentang peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, memberikan contoh dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan IPTEK, dan yang kedua, mengidentifikasi peran perkembangan IPTEK bagi kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, seperti kita ketahui, manusia saat ini membutuhkan barang-barang seperti TV, motor, mobil, komputer atau laptop, HP, kalkulator, dan barang-barang elektronik lainnya. Barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan IPTEK. IPTEK dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Pesatnya perkembangan IPTEK dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi-teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan IPTEK muncul sebagai akibat semakin berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia, maka akan menuntut pula terhadap ketersediaan alat pemenuh kebutuhan yang semakin cepat. Perkembangan IPTEK dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun demikian, berkembangnya IPTEK ternyata memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif dengan berkembangnya IPTEK dalam kehidupan manusia diantaranya, yang pertama, dapat terpenuhinya kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Yang ketiga, dapat memperluas informasi. Dan yang keempat, dapat menambah wawasan pengetahuan. Sedangkan dampak negatif dari berkembangnya IPTEK dalam kehidupan manusia diantaranya, yang pertama, bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat menjadi negatif jikalau informasi yang diperoleh melalui internet berisi segala hal yang bersifat negatif. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan hasil IPTEK, misalkan seperti asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Dampak negatif yang ketiga adalah dapat membuat orang semakin malas. Contohnya siswa yang setiap saat memegang dan menggunakan HP sehingga melupakan kewajibannya sebagai siswa untuk belajar. Sedangkan dampak negatif yang keempat adalah dapat menimbulkan kerusakan, misalkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari limbah-limbah pabrik yang semakin hari semakin tidak bisa tertanggulangi. Lantas, apakah peran IPTEK dalam menunjang kegiatan ekonomi? Nah, seperti kita ketahui, kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut kegiatan ekonomi produksi, kegiatan ekonomi distribusi, dan kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi produksi diantaranya, IPTEK dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku atau bahan mentah untuk kegiatan produksi, dan bahan pendukung kegiatan ekonomi produksi lainnya. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi distribusi, IPTEK dapat memberikan kemudahan distribusi atau penyaluran barang dan jasa.
Iptek juga dapat memperlancar distribusi atau penyaluran barang dan jasa, serta Iptek dapat mempercepat barang atau jasa sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Sedangkan dalam kegiatan konsumsi, peran Iptek diantaranya dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, dapat dengan cepat dan mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menonton video untuk pembelajaran kali ini. Untuk tugas selanjutnya, seperti biasa akan Ibu kirimkan melalui media WhatsApp, dan kalian tidak perlu sungkan untuk mengajukan pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti kepada Ibu melalui media WhatsApp. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.